Cek waktu persaingan di ASEAN Cup U16 Putri 2025 kian memanas. Turnamen yang digelar di Surakarta, Jawa Tengah, bukan sekadar ajang unjuk gigi para pemain muda, melainkan juga barometer perkembangan sepak bola putri di kawasan Asia Tenggara. Di tengah euforia keberhasilan timnas U16 Putri Indonesia melaju mulus ke semifinal, ada cerita lain yang tak kalah menarik, langkah Malaysia yang kini berada di ujung tanduk. Kekalahan dari skuad Garuda Pertiwi Muda membuat negeri jiran harus menunggu kepastian nasib mereka di jalur runner-up terbaik. Situasi ini seakan menegaskan betapa ketatnya persaingan antar negara ASEAN dalam membangun generasi baru sepak bola putri. Apakah Malaysia masih bisa bertahan, atau justru harus angkat koper lebih cepat? Mari kita kupas secara mendalam. Indonesia vs Malaysia, laga penentu di Grup E. Pertandingan di Stadion Manahan pada Minggu 24 Agustus tahun 2025 malam menjadi momen krusial bagi Malaysia. Mereka datang dengan modal kemenangan di laga perdana. Namun harus berhadapan dengan tuan rumah Indonesia yang sedang dalam performa terbaik. Sejak menit awal, tim besutan Timo Shunemen langsung menunjukkan agresivitas tinggi. Hasilnya, Nashwa Salsabila Fatah sukses membuka keunggulan pada menit keempat. Gol cepat ini menjadi pukulan psikologis bagi Malaysia yang belum sempat membangun ritme permainan. Belum sempat pulih, Malaysia kembali diguncang ketika wasit menunjuk titik putih pada menit ke-15. Jaslyn Kelaverial dengan tenang mengeksekusi penalti dan menggandakan keunggulan Indonesia. Skor 2-0 di babak pertama membuat Malaysia berada dalam tekanan berat. Meski mencoba bangkit, Malaysia baru bisa mencetak gol pada menit ke-81 lewat Nur Leila Syamila. Harapan sempat muncul, namun hanya bertahan semenit. Vivi Vera Fernanda langsung membalas dengan gol ketiga Indonesia, memastikan kemenangan 3-1 sekaligus mengunci tiket semifinal untuk Garuda Pertiwi Muda. Dampak kekalahan bagi Malaysia. Kekalahan ini bukan sekadar soal hasil pertandingan. Dengan skor akhir 1-3, Malaysia harus puas menjadi runner-up grup A dengan 3 poin dan selisih gol 3. Sementara Indonesia melaju mulus sebagai juara grup dengan 6 poin sempurna. Di atas kertas, posisi Malaysia sebenarnya tidak buruk. Mereka masih unggul selisih gol dibandingkan calon runner-up dari grup lain. Namun, sistem turnamen yang hanya memberi tiket tambahan bagi dua runner-up terbaik membuat posisi mereka sangat rentan. Artinya, Malaysia harus menunggu hasil pertandingan di grup B dan grup C. Mereka tidak lagi bisa menentukan nasib sendiri, dan ini menjadi beban mental yang cukup berat bagi skuad muda negeri jiran. Klasemen sementara runner-up terbaik per 24 Agustus tahun 2025 malam, klasemen runner-up terbaik adalah sebagai berikut. Grup A Malaysia 3 poin, selisih gol 3 grup B Myanmar 3 poin, selisih gol 3 grup C Thailand 0 poin, selisih gol -1. Sekilas, posisi Malaysia terlihat aman. Namun situasi sebenarnya jauh lebih kompleks. Dua grup lain masih menyisakan laga penentuan yang berpotensi mengubah peta persaingan secara drastis. Tekanan psikologis, menunggu hasil grup lain. Bagi sebuah tim muda, menunggu nasib melalui pertandingan lain bukanlah hal mudah. Pelatih Malaysia, Lelaku Pak Ling, tentu memahami bahwa anak asuhnya kini berada dalam situasi do or die yang tidak mereka kendalikan. Jika Myanmar atau Vietnam mampu menjaga selisih gol lebih baik, Malaysia bisa tergeser. Bahkan, skenario imbang di grup B langsung menyingkirkan Malaysia karena Myanmar akan mengoleksi 4 poin. Situasi ini semakin rumit ketika Thailand masih berpeluang menyobok dari grup C meski harus menang besar atas Singapura. Perspektif Indonesia, dominasi yang membuka jalan. Di sisi lain, keberhasilan Indonesia lolos sebagai juara grup menunjukkan progres signifikan dalam pembinaan sepak bola putri. Strategi Timo Shunemen yang menekankan pressing cepat dan transisi efektif terbukti manjur. 3 gol yang dicetak anak-anak Garuda Pertiwi Muda lahir dari variasi serangan. Gol cepat dari skema permainan terbuka, eksekusi penalti, dan serangan balik cepat. Hal ini menunjukkan kedewasaan taktikal yang jarang dimiliki tim usia muda. Kemenangan atas Malaysia bukan hanya soal gengsi, tetapi juga menjadi momentum membangkitkan kepercayaan diri menuju semifinal.
Indonesia kini bisa lebih fokus menatap lawan dari grup B atau C tanpa harus memikirkan hitung-hitungan poin. Malaysia di bibir jurang. Istilah di bibir jurang tersingkir memang tepat untuk menggambarkan posisi Malaysia. Mereka bukan tim lemah, selisih gol 3 adalah bukti produktivitas dan soliditas pertahanan mereka di laga sebelumnya. Namun, sepak bola tidak pernah lepas dari hitung-hitungan matematis yang kejam. Bayangkan, hanya karena hasil imbang Myanmar vs Vietnam, seluruh perjuangan Malaysia bisa berakhir sia-sia. Inilah wajah kompetisi, ketat, penuh drama, dan kadang tidak adil bagi tim yang sudah berjuang keras. Mengapa Malaysia masih punya harapan meski berat? Peluang Malaysia belum sepenuhnya tertutup. Ada beberapa faktor yang bisa menguntungkan mereka. Myanmar kalah besar dari Vietnam. Jika selisih gol Myanmar jatuh di bawah Malaysia, runner-up terbaik bisa jadi milik negeri jiran. Thailand gagal menang besar atas Singapura, peluang Malaysia semakin terbuka karena pesaing dari grup C tersingkir otomatis. Produktivitas gol Malaysia masih punya catatan gol cukup baik, yang bisa menjadi faktor penentu jika ada kesamaan poin dan selisih gol. Dengan kata lain, Malaysia sedang menaruh harapan pada hasil buruk Myanmar atau kebuntuan Thailand. Nasib mereka kini benar-benar ada di tangan lawan. Analisis cek fakta bagi pembaca penting untuk memahami bahwa situasi ini bukan sekadar soal menang atau kalah di lapangan. Ada dimensi lain berupa kalkulasi matematis yang menentukan langkah sebuah tim. Turnamen usia muda sering menghadirkan drama semacam ini. Tim yang tampil baik belum tentu lolos, sementara tim yang kalah di laga awal masih bisa bangkit lewat skenario tertentu. Inilah yang membuat ASEAN Cup U16 Putri 2025 menjadi tontonan menarik, sekaligus ujian mental bagi para pemain muda. Malaysia kini berada dalam kondisi serba tidak pasti. Kekalahan dari Indonesia menempatkan mereka di posisi rawan, meski secara statistik masih kompetitif. Nasib mereka akan ditentukan oleh hasil duel krusial di grup B dan grup C. Bagi Indonesia, kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi sebagai salah satu kandidat kuat juara. Namun bagi Malaysia, inilah momen refleksi. Sepak bola tak hanya soal 90 menit di lapangan, tetapi juga soal konsistensi, strategi, dan kadang sedikit keberuntungan. Jika pada bagian pertama kita sudah mengupas perjalanan Malaysia di grup A dan dampak kekalahan dari Indonesia, maka kini fokus beralih ke dua grup lain yang akan menentukan nasib mereka. Grup B dan Grup C. Inilah dua kunci penentu yang bisa mengangkat atau justru menyingkirkan Malaysia dari ASEAN Cup U16 Putri ke 2025. Grup B. Duel Myanmar vs Vietnam. Laga yang menentukan banyak hal. Grup B menyajikan drama klasik antara Myanmar dan Vietnam. Keduanya sama-sama mengoleksi 3 poin menjelang laga terakhir. Lebih menarik lagi, selisih gol mereka juga sangat baik. Vietnam 5. Myanmar 3. Artinya, siapapun yang menang dalam duel ini otomatis menjadi juara grup dan lolos langsung ke semifinal. Namun, bagi Malaysia, yang paling penting adalah siapa yang akan menjadi runner-up. Kemungkinan hasil dan dampaknya bagi Malaysia, Vietnam menang. Vietnam keluar sebagai juara grup. Myanmar turun sebagai runner-up dengan 3 poin. Jika Myanmar kalah tipis, misalnya 0-1, selisih gol mereka hanya turun kedua. Dalam kasus ini, Malaysia SG3 masih unggul. Tapi jika Myanmar kalah dengan skor besar, mereka makin tertinggal jauh. Malaysia jelas lebih diuntungkan. Myanmar menang, Myanmar menjadi juara grup. Vietnam turun ke runner-up dengan 3 poin. Namun Vietnam sudah punya selisih gol 5. Kalaupun kalah tipis, misalnya 0-1, SG mereka masih 4, tetap lebih baik daripada Malaysia 3. Artinya, jika Vietnam kalah, Malaysia hampir pasti tersingkir. Hasil imbang Vietnam menjadi juara grup dengan 4 poin. Myanmar runner-up dengan 4 poin. Malaysia otomatis gugur karena kalah poin hanya 3 poin. Ini skenario paling ditakuti Malaysia. Dengan demikian, Malaysia hanya bisa berharap pada satu hasil. Vietnam menang atas Myanmar, lebih bagus lagi jika dengan skor besar. Grup C, Thailand masih punya asa. Grup C juga menyajikan intrik tersendiri. Thailand, yang awalnya terpuruk dengan 0 poin dan selisih gol -1, masih punya peluang lolos jika mampu meraih kemenangan besar atas Singapura.
Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion Sriwedari, Surakarta, bersamaan dengan duel Myanmar vs Vietnam. Situasi ini membuat Malaysia benar-benar tidak bisa bernafas lega sampai kedua laga berakhir. Kemungkinan hasil dan dampaknya bagi Malaysia: Thailand menang tipis 1-0 atau 2-0. Thailand hanya akan memiliki 3 poin dengan selisih gol 0 atau 1. Masih kalah dibandingkan Malaysia 3. Malaysia selamat selama Myanmar tidak imbang dengan Vietnam. Thailand menang besar misalnya 5-0. Thailand langsung melesat dengan selisih gol 4. Dalam kondisi ini, mereka bisa merebut posisi runner-up terbaik dari Malaysia. Malaysia tersingkir, apalagi jika Myanmar juga imbang lawan Vietnam. Thailand seri atau kalah, Thailand otomatis tersingkir. Malaysia hanya perlu menunggu hasil dari grup B. Kesimpulannya, Malaysia hanya bisa lolos jika Thailand gagal menang besar. Jadi, selain berharap Vietnam mengalahkan Myanmar, Malaysia juga diam-diam menjadi pendukung Singapura untuk menahan gempuran Thailand. Simulasi tabel runner-up terbaik agar lebih mudah dipahami, berikut simulasi singkat dari beberapa skenario utama. Vietnam menang tipis vs Myanmar. Thailand menang tipis vs Singapura, runner-up terbaik. Malaysia SG3. Malaysia lolos. Vietnam menang. Thailand menang besar 5-0 atau lebih. Thailand unggul SG4. Runner-up terbaik, Thailand. Malaysia gugur. Myanmar vs Vietnam imbang, Myanmar 4 poin otomatis runner-up terbaik. Malaysia gugur. Myanmar menang. Vietnam runner-up dengan SG minimal 4. Vietnam lebih unggul dari Malaysia. Malaysia gugur. Jadi jelas bahwa nasib Malaysia hanya bisa diselamatkan oleh kombinasi dua hal. Vietnam mengalahkan Myanmar. Thailand gagal menang besar atas Singapura. Faktor teknis yang bisa menentukan turnamen usia muda sering menghadirkan kejutan. Mari kita lihat beberapa faktor teknis yang bisa berpengaruh terhadap skenario Malaysia. Kekuatan Vietnam. Vietnam dikenal punya tim putri muda yang disiplin dan taktik matang. Mereka juga unggul secara fisik. Ini membuat peluang mereka untuk menang atas Myanmar cukup besar, yang bisa menguntungkan Malaysia. Kondisi Myanmar. Meski tidak sekuat Vietnam, Myanmar punya keunggulan dalam semangat juang. Jika mereka bisa menahan imbang, Malaysia tamat. Jadi, fokus Malaysia adalah berharap Myanmar tidak tampil sebaik biasanya. Motivasi Thailand punya tradisi kuat di sepak bola putri. Meski start buruk, mereka bisa sangat berbahaya jika dalam kondisi all out. Pertanyaannya, mampukah mereka mencetak 5 gol ke gawang Singapura? Di level 16, ini bukan hal mustahil. Singapura sebagai faktor ke-10, jangan lupakan Singapura. Meski tak diunggulkan, jika mereka mampu bertahan dengan baik, peluang Malaysia otomatis meningkat. Karena hasil seri atau kekalahan Thailand langsung menghapus ancaman mereka. Dampak besar bagi sepak bola Malaysia. Jika Malaysia tersingkir, dampaknya bukan hanya di turnamen ini. Hal itu akan jadi bahan evaluasi besar bagi Asosiasi Sepak Bola Malaysia (FAM). Mengingat mereka datang dengan ambisi kuat, kegagalan lolos ke semifinal bisa dianggap kemunduran. Sebaliknya, jika mereka lolos dengan jalan berliku, itu akan menjadi pelajaran berharga bagi pemain muda, bahwa dalam sepak bola, tak hanya skill di lapangan, tapi juga mental bertahan dalam tekanan yang menentukan perjalanan tim. Drama menunggu nasib menunggu hasil pertandingan lain adalah salah satu fase paling menegangkan dalam turnamen. Para pemain Malaysia pasti akan menyaksikan laga Myanmar vs Vietnam serta Thailand vs Singapura dengan cemas. Bisa dibayangkan, setiap gol yang tercipta dalam 2 pertandingan itu akan langsung mengubah ekspresi di bangku cadangan Malaysia. Dari senyum lega, berubah jadi cemas, lalu kembali berharap, semuanya bisa terjadi dalam waktu singkat. ASEAN Cup U16 Putri 2025 menjadi panggung yang memperlihatkan betapa tipisnya jarak antara keberhasilan dan kegagalan. Indonesia melangkah ke semifinal dengan kepala tegak, menjadi kebanggaan publik tanah air. Sebaliknya, Malaysia harus menunggu di bibir jurang tersingkir, menggantungkan nasib pada hasil tim lain. Apapun hasil akhirnya, turnamen ini telah mengajarkan bahwa sepak bola putri di Asia Tenggara tengah berkembang pesat. Rivalitas Indonesia, Malaysia, Vietnam, Myanmar, dan Thailand menciptakan kompetisi yang sengit sekaligus menghibur.
Bagi Malaysia, inilah momen introspeksi. Jika lolos, itu berarti keberuntungan masih berpihak. Jika tersingkir, itu jadi sinyal bahwa pembinaan harus lebih serius. Dan bagi Indonesia, kemenangan atas Malaysia adalah modal besar untuk melangkah lebih jauh, mungkin saja sampai mengangkat trofi juara. Cek Tide akan terus memantau perkembangan ini dan menyajikan analisis jernih. Karena dalam sepak bola, fakta di lapangan dan kalkulasi angka sama pentingnya. Dan kini, semua mata tertuju pada dua laga krusial. Myanmar vs Vietnam dan Thailand vs Singapura. Dua pertandingan yang akan menentukan apakah Malaysia masih bisa bernapas di ASEAN Cup U16 Putri 2025 atau harus pulang dengan tangan hampa.